Pemirsa masih di IDX Season Closing dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi untuk Anda, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada UNTR, direkomendasikan buy, supportnya di 21.000 maksud kami, 21.200, resistennya hingga ke 23.100. Kemudian dari barang baku ada Harta, direkomendasikan buy, supportnya di 605, resisten ke 670. Saham grup Bakri ada Bumi, supportnya di 115, resistennya di 135, juga direkomendasikan buy. Kemudian ada Bevin, juga direkomendasikan buy, supportnya di 870, resisten hingga ke 930. Ada WNTR, Harta, Bumi, dan Bevin. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Pak Yuda, kita lanjutkan kembali Pak. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan tentunya punya pertimbangan-pertimbangan tertentu, terutama dari sisi teknikal. Kenapa saham tersebut masuk ke dalam saham pilihan Anda? Langsung saja kita ke UNTR. Pak Yuda, hari ini ditutup menguat, terbatas di 0,12%, 21.425. Analisisnya untuk UNTR. Oke, kalau analisisnya saya melihat dari teknikalnya itu UNTR cukup menarik ya. Apalagi kalau kita melihat dari weekly chart-nya. Kita melihat dari pergerakan untuk jangka yang panjangnya. Karena saya melihat bahwa saham UNTR ini lebih cocok untuk swing trading jangka panjang atau sampai jangka menengah. Di sini dilihat bahwa UNTR ini berada di area support ya. Area supportnya itu adalah di harga 21.200. Ini cukup dekat dengan harga sekarang. Jadi saya bisa dibilang ini adalah saham yang cukup low risk. Kemudian dari indikatornya, saya menggunakan stok RSI dan juga MACD, itu ada potensi hampir membentuk golden cross. Dan kalau teman-teman tahu di sini, kalau golden cross itu adalah menandakan bahwa saham ini ada potensi kembali uptrend. Nah, ini salah satu menjadi sentimen yang cukup menarik untuk kita investasikan saham kita, uang kita di UNTR ya. Salah satu yang cukup menarik untuk trading. Secara teknikal sama dengan saham-saham lainnya, ketika trading halt terjadi, UNTR juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Pak Yuda, sempat ke 20.100-an begitu. Bagaimana Anda melihat pembalikan arah yang dilakukan oleh UNTR tampaknya masih belum maksimal? Bagaimana Anda melihat dari sisi pola pergerakan setelah koreksi ke 20.100-an, kemudian pembalikan arah belum mampu untuk balik kembali, terutama kepada resisten-resisten tertinggi yang sudah dicapai sebelumnya? Oke, baik. Memang betul di sini ya, UNTR itu belum kuat ya untuk balik arahnya, belum ada pola pembalikan arah seperti double bottom ataupun cup and handle. Tapi kalau kita lihat di sini resikonya cukup rendah. Jadi ini lebih tepatnya trading untuk spekulasi. Dan kalau kita melihat dari penurunan sangat dalam itu di 20.100 ya, kalau tidak salah di tanggal 8 April itu terendahnya. Saat dia kembali naik ke atas itu dan kita lihat menggunakan chart weekly, terlihat ada wick yang cukup panjang di bawah. Dan ini secara teori teknikal menandakan bahwa pelemahan saat di tanggal tersebut tidak kuat dan akan menjadi uptrend kembali dalam jangka pendek. Tapi untuk saat ini kita menunggu konfirmasi uptrendnya itu kalau misalnya dia sudah breakout dari resisten terdekatnya lagi 22.500. Tapi kalau itu sudah dilewati akan menuju resisten selanjutnya di 23.100 dan bahkan akan terus menuju sampai 24.000 ke atas. Baik, 23.100 target sampai kapan Pak? Itu mungkin akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan. Mungkin bisa 1 bulan ataupun sampai 2 bulan ke depan. Baik, dari UNTR kita beralih ke saham pilihan yang selanjutnya pemirsa. Dari barang baku ada Harta, ini Pak Yuda cukup menyita perhatian. Saham-saham barang baku terutama untuk produsen emas dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya Antam, PSAB ini sudah mengalami kenaikan signifikan meskipun posisinya profit taking saat ini. Kenapa jatuh pilihannya ke Harta Pak? Ditutup flat hari ini di 630. Oke, kenapa saya pilih Harta? Karena menurut saya ini yang cukup lagging. Di mana saham-saham emas yang lain udah pada naik tinggi seperti BRMX yang naik cukup lumayan juga tadi pagi.
yang juga tadi siang diangkat naik, kemudian PSAB yang dari kemarin sudah naik tinggi, kemudian ada saham Antam yang sudah dari 8 April naik sampai 100% lebih ya. Tapi harta ini belum naik signifikan. Padahal kalau kita lihat laporan keuangannya, dia itu dalam kuartal 1 2025 naik sekitar 45% year on year. Ini cukup menarik. Dan juga sentimen yang lainnya adalah Harta Dinata ini sudah kerjasama dengan Bank BSI sebagai Bank Bullion. Dan ini salah satu yang menarik, tapi sahamnya masih lagging nih. Kalau kita lihat dari teknikal, laggingnya ini malah cukup menarik karena saham Harta Dinata ini masih uptrend dan sekarang berada di area MA20. Mungkin ini adalah salah satu kesempatan kita untuk beli saham Harta Dinata dan ada potensi menguat, dan saat menguat kita bisa jual dan kita bisa untung. Baik, harta termasuk defensif tidak sih Pak dari chart yang saya pegang ini? Waktu April tidak mengalami koreksi dalam seperti saham-saham lainnya? Betul, betul. Saat bulan April, saat banyak yang saham yang turun dalam, dia turunnya cuma sangat sedikit sekali, bahkan langsung lompat sangat tinggi. Baik, peluang kembali ke 700-an untuk harta? Ada potensi sangat kuat, karena kalau kita melihat dari indikatornya, indikator stok RSI dan juga MACD yang saya gunakan, ini ada potensi golden cross, dan kalau golden cross terjadi, harta bisa naik yang cukup kuat, bahkan bisa lebih dari 700 Pak, sampai 730 juga bisa. Baik, penutupan hari ini flat di 630, di mana secara intraday melemah ke 615, level tertinggi hari ini di 640, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, selain harta ada juga Bumi ini, dan juga direkomendasikan buy. Saya ulang kembali, supportnya di 115, resistennya di 135. Analisis untuk Bumi, Pak Yuda. Oke, kalau untuk Bumi memang masih menarik juga karena kalau saya menggunakan teknikal, di sini Bumi itu sudah berada di atas MA20, MA50 dan juga MA200. Kalau suatu saham berada di atas ketiga MA tersebut dianggap sebagai saham yang sedang uptrend. Nah, Bumi ini masih uptrend, bisa terhitung masih uptrend dan masih ada di dekat dari area supportnya ya. Jadi masih cukup menarik, masih sangat low risk dan masih ada potensial upside yang cukup tinggi. Jadi menurut saya ini cukup menarik untuk kita pantau sama-sama di saham Bumi. Baik, rekomendasi buy di level berapa Pak? Support dan resistennya untuk Bumi? Oke, kalau untuk supportnya berada di harga 115, untuk resistennya bisa sampai ke 135. Baik, penutupan hari ini di 123. Lompatan yang terjadi untuk Bumi juga sudah cukup signifikan, tertekan dalam di April. Sudah terlihat perubahan pola tidak untuk Bumi, jangka pendek dan menengah, Pak Yuda? Oke, kalau kita melihat untuk perubahan pola, ada Pak. Karena kalau kita lihat dari November 2024, Bumi itu udah turun dalam dari tertingginya di harga 170-an, terendahnya di bulan Maret 2025 sampai di level 75, dan ada break dari downtrend, ada potensi kembali uptrend, dan ada pola cup and handle juga, atau lebih tepatnya inverted head and shoulders yang saat itu break di 115. Nah, ini salah satu alasan kenapa support 115 ini menjadi salah satu support yang cukup menarik untuk dipantau karena dia break dari pola inverted head and shoulders dan juga di atas dari MA20-nya. Baik, kalau skenario-nya kita tidak sama-sama mengharapkan sebenarnya kalau jebol di 115 ini. Oke, kalau jebol di bawah dari 115, ada potensi Bumi itu akan menuju ke level di 108 atau 110 dulu. Baik, analisis untuk Bumi saham pilihan yang ketiga, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan terakhir Pak Yuda, ada Bevin. Anda juga rekomendasikan buy, saya ulang kembali, supportnya di 870, resisten hingga 930. Analisis Bevin direkomendasikan buy di level berapa? Oke, kalau saya rekomendasikan buy-nya di harga sekarang sudah mulai menarik karena dia di dekat dengan area supportnya. Sampai di harga 860 atau mungkin 870 kita cari amannya. Kemudian kalau kita lihat dari teknikalnya, Bevin ini sudah breakout dari area downtrendnya. Downtrendnya itu dimulai mungkin dari September 2024, kemudian breaknya itu lebih tepatnya di bulan April kemarin, kemudian sekarang ada potensi menguat karena membentuk pola higher high dan juga higher low. Dari teori Dow itu menunjukkan bahwa saham Bevin ada potensi kembali uptrend, jangka menengah sampai jangka panjang. Kemudian ditambah lagi dengan sentimennya, salah satunya adalah laba bersihnya yang naik dari 361 miliar, kuartal 1 2025-nya menjadi 406 miliar, naik sekitar 12,4% year on year. Ini salah satu sentimen yang sangat positif untuk saham Bevin. Baik, bisa direview lagi Pak, buy di level berapa untuk Bevin? Untuk buy-nya di level harga sekarang sampai 870.
Baik. 885 berarti. Target price terdekat. Target price terdekatnya sampai ke level 930. Baik, gempa saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada UNTR, Harta, Bumi, dan Bevin dengan beberapa pertimbangan terutama dari sisi teknikal dan semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Yuda, kita lanjutkan kembali Pak. Ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Menanyakan saham KPIG Pak, ini ada dua penanya. Bapak Jason dari Jakarta ini menanyakan saham KPIG, support dan resistennya. Kemudian tidak menyebutkan nama dan lokasi KPIG, tapi ini sudah ambil posisi Pak Yuda di 163. Apakah saham KPIG bisa naik lagi? Mohon analisisnya. Kita akan coba cek posisi penutupan terlebih dahulu untuk KPIG, di mana di penutupan sesi kedua hari ini KPIG mengalami penguatan signifikan di 9,22% di 154. Silakan Pak Yuda analisisnya untuk KPIG. Oke, kalau kita melihat dari KPIG secara technical analysis, sebenarnya ini KPIG ada potensi kembali uptrend lagi sejak terakhir dia uptrend itu di 30 Agustus ya. Sejak 30 Agustus sampai kemarin, KPIG itu lebih cenderung downtrend. Tapi tepat kemarin banget, hari kemarin di tanggal 4 Juni, KPIG itu breakout dari area yang cukup menarik di atas EMA 200 ditambah dengan pola dari cup and handle. Ini menunjukkan bahwa KPIG ini akan kembali uptrend. Dan untuk Bapak tadi yang beli di harga, ada posisi di harga 163, ini mungkin masih bisa di hold dulu karena ada potensi kembali menguat lagi untuk KPIG. Resistennya akan kemana Pak? Untuk resisten terdekatnya mungkin akan ke 170. Baik, dengan posisi 154, ambil posisi di 163. Mungkin support yang bisa diwaspadai untuk mengamankan posisi yang ada saat ini. Kalau support mungkin lebih di harga agak jauh ya. Support dari KPIG di harga 141. Ini adalah support dari KPIG yang terdekat. Baik, untuk KPIG ditutup menguat 9% di 154 dan sekaligus menjawab dua pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak Yuda. Ada Bapak Dedi dari Padang, Sumatera Barat. Terima kasih juga sudah berpartisipasi. Kali ini menanyakan saham MTEL Pak, jangka pendek dan panjang. Arahnya akan kemana? Kita akan update juga posisi penutupan hari ini melemah 2,46% di 595. Silakan Pak Yuda untuk MTEL, jangka menengah dan panjang. Oke, jangka menengah sampai panjang. Kita melihat dari jangka panjangnya terlebih dahulu kali ya. Jangka panjangnya itu MTEL ini masih downtrend. Sejak IPO, MTEL ini masih downtrend ya. Downtrend itu mungkin dari 800-an, sekarang masih di level 555. Dan ini polanya itu di Dow Theory, ini adalah pola downtrend, membentuk lower low dan juga lower high. Terakhir tertingginya itu adalah di pertengahan Mei di level harga 670 sampai 680-an dan sekarang ada potensi kembali koreksi lagi kalau kita lihat ya. Karena berada di bawah dari MA20, MA50 dan juga MA200. Mungkin kalau MTEL lebih baik wait and see dulu karena ada potensi masih koreksi dulu ini. Baik, 565 melemah di 2,46%. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Purnomo tidak menyebutkan lokasi, menanyakan saham SMGR Pak. Arahnya akan kemana setelah Kumdet? Oke, kalau kita melihat SMGR, pergerakannya ini malah cukup menarik ya. Seharusnya ini ada potensi kembali uptrend. Karena kemarin itu lebih tepatnya di tanggal 22 Mei atau 26 Mei, breakout dari pola double bottom. Ini adalah salah satu pola yang menunjukkan bahwa reversal trend dari downtrend menjadi saham yang kembali uptrend. Jadi ada potensi SMGR ini akan menjadi uptrend kembali sih Pak. Baik, bagaimana Pak arahnya untuk membalikan arah ketika setelah Kumdet dari pertanyaan Pak Purnomo tadi? Oke, kalau setelah Kumdet sebenarnya masih ada potensi kembali naik lagi. Seperti itu. Kemarin Kumdetnya juga hanya kecil ya penurunannya, sekitar 1,8% lah. Baik. Kecil. Kita ke Lampung Pak Yuda, ada Bapak Joshua Nainggolan. Terima kasih sudah berpartisipasi. Menanyakan saham MAPA Pak. Ya, MAP Aktif Hadi Perkasa Tbk, entry ideal di harga berapa? Penutupan hari ini melemah di 700. Oke, kalau kita melihat dari entry potensial, sepertinya lebih baik tunggu sampai ke level 650. Di situ adalah support dari MAPA. Karena saat ini MAPA tidak berhasil break dari resisten ya. Resistennya itu sebenarnya di 770. Tapi kan kemarin tidak berhasil di break dan ada potensi koreksi dulu sampai ke 650. Baik, buy on support ya Pak?
Buy on support, betul. Baik, 650 penutupan hari ini melemah 2% di level 700. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Robert dari Maluku menanyakan saham Toba, Pak. Saham Tobanya sudah ambil di 350 entry-nya. Penutupan hari ini tertekan cukup dalam di 3%. Profit taking sepertinya, intraday hari ini sempat ke 645. Analisis Anda untuk Toba? Oke, untuk Toba sebenarnya betul. Ini adalah saat yang tepat untuk taking profit. Apalagi Bapak ini kan sudah beli dari harga yang cukup murah ya, di harga bawah ya. Jadi tidak ada salahnya untuk taking profit karena hari ini itu membentuk candle yang cukup kurang bagus. Dia itu membentuk wick atas yang sangat panjang ditambah dengan candlenya warna merah. Ini pertanda bahwa banyak aksi jual yang terjadi di saham Toba hari ini. Dan ada potensi mungkin akan terus koreksi sampai ke level 460-an ini. Baik. Semenjak April kenaikannya juga sudah cukup signifikan ya Pak untuk Betul. Toba. Ketika ada ruang pelemahan yang masih terbuka cukup lebar ke bawah, profit taking direkomendasikan. Buyback nanti di level berapa, Pak Yuda? Buybacknya lagi mungkin di level 460-an. Atau mungkin kalau kita bisa lebih berani di 470 udah bisa kita koleksi kembali. Baik, selanjutnya menanyakan saham Arto, Pak. Mau entry di harga berapa, support dan resistennya? Kali ini juga tidak menyebutkan nama dan lokasi dari perbankan digital. Oke, kalau kita melihat dari teknikalnya, ini ada area support untuk Arto di level harga area ya. Saya membuat areanya di 1525 sampai dengan di area 1550. Ini adalah area support untuk Arto. Jadi saya lebih merekomendasikan wait and see dulu. Kita tunggu sampai ke 1550. Nanti teman-teman bisa buyback di sana. Baik, penutupan hari ini di 1665 menguat di 0,60%. Tidak menyebutkan nama dan lokasi. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Menanyakan saham Goto. Tidak menyebutkan nama dan lokasi juga. Arahnya peluang paling tidak ke level 70 untuk Goto. Oke. Kalau kita lihat benar ada potensi Goto itu kembali ke level harga 70. Cuma kalau kita melihat dari supportnya itu, supportnya sekarang ada di level harga 58 sampai dengan harga 60. Ini cukup menarik ya. Sekarang itu cukup dekat harganya, jadi bisa terbilang low risk. Dan juga penurunan ini sudah terjadi dengan low volume. Artinya adalah aksi jual investor itu sudah mulai berkurang. Dan kalau ini terjadi, bisa jadi minggu depan ataupun 2 minggu kemudian akan terjadi pembelian kembali oleh investor. Dan harga saham Goto bisa naik kembali sampai ke level 70. Rekomendasinya Pak dengan koreksi hari ini di level 61? Saya rekomendasikan untuk buy on weakness saja di area 58 sampai harga 60. Daya tahan Goto masih tertahan di 60-an Pak, belum sampai ke 58 paling tidak dalam beberapa waktu terakhir. Ini menandakan sinyal positif? Betul, ini menandakan sinyal positif ya, supportnya sudah terjaga dan ada potensi kembali uptrend. Baik, selanjutnya menanyakan saham BRIS Pak, ada Bapak Henry dari Jakarta. Analisis dan rekomendasinya, support dan resisten terdekat. Oke, untuk saham BRIS jangka menengah mungkin agak kurang bagus ya, karena sedang downtrend. Kemarin itu membentuk pola double tops yang menunjukkan bahwa saham ini akan terkoreksi, tapi pagi tadi kan sudah menuju support nih, support 2450, dan saat menuju ke sore sudah diangkat kembali menuju ke penutupannya 2570. Dan menurut saya untuk jangka pendek mungkin untuk 1 hari atau 2 hari, mungkin ada penguatan di saham BRIS, dan itu bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek. Ya, kemarin sempat mendekati atau mungkin juga sudah menembus di level 3.000. Kemudian terjadi koreksi cukup dalam. Analisis teknikalnya seperti apa Pak dengan pembalikan arah melemah setelah BRIS naik tinggi sebelumnya? Singkat saja Pak Yuda. Untuk analisis teknikalnya lebih potensial BRIS itu jangka menengah akan koreksi dalam karena akan masuk ke fase bearish ya. Baik. Analisis untuk BRIS Bapak Henry di Jakarta dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan di minggu depan. Pak Yuda, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Pak Yuda, sehat selalu Pak. Baik, ya, thank you sama-sama. Baik, terima kasih. Ya, ada Bapak Yuda Sukama, Technical Research Analyst Provindo Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Halik yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.